Selamat datang di channel saya. Hari ini saya berbagi resep cara membuat martabak manis pakai teflon aja ya. Di sini saya sudah siapkan 1 butir telur. Kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok atau sekitar 30 gram. Ini kita aduk sampai gulanya benar-benar larut ya teman-teman. Aduk terus ya sampai gulanya benar-benar larut. Kalau teman-teman pakai gula halus juga boleh. Sesudah gulanya larut, lalu saya masukkan tepung bubuk susu. Di sini saya pakai 30 gram atau setara dengan 3 sendok. Dan di sini saya sudah siapkan tepung terigu sebanyak 110 gram atau sekitar 12 sendok ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan susu UHT sebanyak 200 ml. Saya tuang sedikit demi sedikit ya. Aduk semua hingga merata. Kemudian saya tambahkan sisa tepung terigunya ya. Saya masukkan semua. Lalu aduk lagi dan di sini saya tuang sedikit susunya sampai adonan ini benar-benar merata. Lalu saya tuang deh sisa susunya. Aduk terus ya hingga adonan ini tidak ada yang bergumpal ataupun ada yang bergerindil. Oh iya, sebelum tadi saya masukkan semua tepung itu, saya saring terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah semua adonan tercampur rata, di sini saya tambah vanili bubuk sebanyak 1 gram. Kalau teman-teman ada vanili yang cair nggak apa-apa ya, pakai yang vanili cair juga boleh. Kemudian masukkan baking powder. Saya di sini baking powdernya pakai 3 gram ya teman-teman, atau setengah sendok makan. Kemudian saya tambahkan soda powder atau soda kue. Di sini juga saya pakai 3 gram atau setengah sendok makan. Kemudian aduk adonan ini hingga semua bahan-bahannya tercampur rata ya teman-teman. Nah, di sini saya mengaduk adonan ini kurang lebih 3-5 menit. Untuk hasil yang lebih maksimal sih seperti itu ya teman-teman. Jika semua adonan sudah tercampur rata atau adonannya sudah diaduk dengan sempurna, maka di sini saya akan diamkan adonan ini kurang lebih selama 1 jam. Jangan lupa ditutup rapat ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya plastik seperti ini, teman-teman juga bisa tutup pakai kain bersih ya. Untuk memastikan adonan ini tertutup rapat, saya tekan-tekan ya dan saya raba apakah ada lubang angin. Ketika sudah aman, lalu diamkan deh selama 1 jam. Ini dia hasilnya yang sudah saya diamkan kurang lebih selama 1 jam. Nah, ini kelihatan seperti ada gelembung-gelembung balon ini kan teman-teman. Nah, ini dia saya diamkan selama 1 jam ya. Lalu saya aduk sekitar 1-2 menit. Kemudian saya masukkan margarin yang sudah saya lelehkan. Di sini saya pakai margarin 1 sendok atau sekitar 35 gram. Lalu aduk semua hingga merata ya teman-teman.
Kemudian panaskan teflon dengan api kecil ya teman-teman. Ingat, api yang paling kecil supaya tidak gosong. Jika teflonnya sudah panas, lalu tuang deh semua adonannya ke dalam teflon. Supaya di pinggir martabak ini terasa crispy, di sini saya goyang adonan martabak ini atau saya miringkan ya teman-teman, supaya nanti di pinggir martabak ini ada crispy-crispy. Nah, lalu setelah semuanya sudah kita goyang mengelilingi teflon ini, diamkan ya teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan kan gelembung-gelembung pada martabak ini sudah mulai keluar, lalu ditutup deh. Ini saya benar-benar menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman supaya tidak gosong. Jika martabak ini sudah setengah matang atau sudah bersarang seperti ini, lalu saya taburi sedikit gula ya teman-teman. Teman-teman bebas mau kasih gula atau tidak. Nah, selagi martabak ini masih panas atau masih baru saya angkat dari teflon, kemudian saya di sini tuang atau tabur margarin atau blue band ini ya teman-teman. Teman-teman bebas mau pakainya seberapa banyak. Saya sih di sini pakainya banyak ya, supaya martabak ini benar-benar enak, basah gitu ya teman-teman. Atau supaya martabak ini benar-benar renyah. Jangan lupa diolesi di semua sudut martabak ini ya. Kemudian untuk toppingnya di sini saya taburi pakai keju ya teman-teman. Teman-teman bebas opsional untuk toppingnya mau pakai apa aja sesuai selera teman-teman. Kemudian untuk topping berikutnya di sini saya taburi seres ya teman-teman. Nah, untuk topping yang terakhir di sini saya tambah kismis ya teman-teman. Ini nih topping yang paling saya suka. Teman-teman bebas mau kasih berapa macam topping ya. Ini dia hasilnya, martabaknya lembut, gurih, dan yang pasti martabak ini benar-benar enak ya teman-teman. Selamat mencoba resep ini di rumah ya teman-teman.